guys, dimanapun kalian berada. Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Vidi 84. Di video kali ini saya ingin menceritakan pengalaman kerja saya selama di Taiwan guys. Jadi ini adalah part yang keempat ya guys. Jadi bagi kalian yang belum menyaksikan part 1, 2, dan 3, boleh di scroll ke bawah dan ditonton ya guys. Terima kasih. Nah, di part yang keempat ini adalah lanjutan dari cerita kemarin ya guys, yaitu majikan yang ada di Taichung. Jadi majikanku yang ada di Taichung itu maksudnya nyonya dan tuan itu punya 3 anak, yaitu 2 laki-laki dan 1 perempuan. Dan 2 anak laki-laki itu sudah kuliah ya guys, dan yang satu masih SMP gitu, yang perempuan masih SMP. Dan ada akong dan ada nenek. Nah, di video sebelumnya nenek udah berpulang ya guys. Jadi nenek udah meninggal. Jadi saya di situ kerja jaga akong, bersih-bersih, memasak, intinya membantu majikan saya ya guys. Nah, di sini setelah nenek meninggal, akong jadi sedih, tiap hari nangis ya guys. Jadi saya sebisa mungkin menghibur beliau, bagaimana caranya buat beliau tertawa. Pokoknya ajak dia jalan-jalan ke taman, terus ke bawah, ajak dia sibuk biar apa namanya, kalau orang Jawa itu keselimur gitu ya. Keselimur apa sih bahasa Indonesianya? Maklum guys, saya itu dari Jawa, jadi bahasa Indonesianya itu nggak begitu lancar alias medok. Jadi guys, akong itu umurnya udah 93 tahun. Jadi sekarang saya jobnya adalah jaga akong umur 93 tahun. Beliau itu orangnya baik, cuma pendengarannya agak kurang. Jadi kalau ngomong itu harus keras, karena kalau nggak keras apa namanya, dia nggak dengar, beliau nggak dengar gitu ya. Tapi jangan terlalu keras, karena pernah suatu hari saya itu ngomong keras, dikirain saya marah sama dia, padahal kan cuma ngomong keras gitu aja. Jadi suka salah paham sih gitu loh. Jadi selain saya bekerja menjaga akong, saya itu bersih-bersih, menanam sayur guys. Nah, di apartemen itu kan ada apa namanya, ada lahan buat nanam bagi yang mau nanam gitu ya. Terus di situ saya itu nanam sayur gitu, seperti tikwaye itu daun ubi jalar ya guys. Terus sayur-sayuran yang lain gitu. Di samping itu juga bersih-bersih, masak. Nah, majikan saya itu tiap hari kerja guys, mengajar di universitas gitu. Jadi pulangnya sore. Jadi setiap hari saya itu dari pagi sampai sore itu sama kakek terus, karena anak-anaknya majikan saya juga sekolah guys gitu loh. Jadi tiap hari itu saya di rumah sama kakek, apa menyiapkan makan siang kakek, sarapan kakek gitu ya. Terus setiap 1 minggu sekali, kadang 2 minggu sekali, kita pergi ke Puri atau Nanto gitu ya. Karena majikan saya punya 1 rumah di sana. Jadi seperti villa gitu ya guys, tempat untuk refreshing gitulah. Di situ apa, tempatnya itu sangat rimbun sekali. Jadi jauh dari tetangga, terus banyak, masih ceritanya tuh masih alami ya guys, masih natural. Jadi pemandangannya juga cukup indah gitu ya. Cuma di situ tuh emang banyak rumput, dan saya itu harus cabut-cabut rumput gitu ya, membantu mencabut rumput, membersihkan rumah gitu.
Nah, di setiap minggu itu kita ke situ guys, bersih-bersih, terus nyaputin rumput sampai sore gitu ya. Makan siang di sana. Nah, makan malamnya kita selalu pergi ke restoran. Nah, di majikan ini itu saya itu pekerjaannya cukup berat guys, tapi saya betah. Kenapa saya betah? Karena majikan saya ini memperlakukan saya itu baik sekali guys, dan sangat pengertian tentang agama saya juga. Jadi sangat toleransi gitu ya guys. Terus setiap dia mau kasih makanan, dia selalu cek dengan detail gitu ya guys. Jadi setiap ada makanan gitu dia cek gitu, ada ada daging babinya enggak, ada minyak babinya enggak. Jadi mereka itu selalu ngasih tahu aku bahwa ini nggak boleh dimakan, kalau ini boleh dimakan, kayak gitu guys. Nah, setiap bulan itu saya dikasih libur guys. Jadi dulu masih ada suami saya di Taiwan gitu ya. Terus tiap Sabtu malam itu ya, malam minggu itu saya udah boleh keluar guys, boleh berkencan-kencan sama suami saya. Pokoknya boleh bulan madu lah sama suami gitu loh. Jadi kan agak ada hiburan gitu loh. Terus yang bikin betah gitu ya, ada suami di Taiwan gitu. Nah, singkat cerita, suami saya itu pas 3 tahun itu beliau itu pulang, terus nggak balik lagi guys, karena di rumah harus ngurus anak dan kedua orang tuanya kayak gitu. Terus saya masih di Taiwan karena saya masih betah dan masih butuh, intinya gitu ya. Nah, lambat laut Akong itu setelah saya rawat, maksudnya menemani beliau selama 3 tahun gitu ya, 3 tahun lebih gitu ya, beliau sakit guys. Jadi sakitnya itu stroke ringan. Jadi setiap minggu gitu harus bolak-balik ke rumah sakit kayak gitu ya. Dan saya kasih tahu buat kalian yang ingin kerja di Taiwan, itu harus benar-benar kalian siapkan mental kalian dan jangan kaget. Karena di Taiwan itu kalian tuh kerja harus bener-bener nggak boleh jijian gitu. Kita tuh ngurus orang sakit gitu ya, kadang BAB, muntah, terus harus membersihkan dahak, itu harus bener-bener bisa dan nggak boleh jijian atau takut gitu ya. Karena jaga orang jompo ya, emang risikonya harus seperti itu gitu. Nah, pas kakek itu sakit, saya merasa begitu sedih ya, karena saya di situ tuh udah betah, udah cocok sama keluarganya, sama nyonya, udah kayak temen sendiri gitu ya, temen ngobrol, temen pokoknya curhat kayak gitu. Terus bolak-balik ke rumah sakit, terus akhirnya Akong itu sakit parah guys, sakit parah. Aku harus nungguin, kadang nginep di rumah sakit gitu ya, sampai seminggu, nanti pulang lagi ke rumah gitu. Terus nanti habis baik sedikit, kambuh lagi, ke rumah sakit lagi. Dan kalau ke rumah sakit itu guys, harus di ruang emergency kan guys. Nah, di ruang emergency itu nggak ada tempat tidur guys. Kita tidurnya tuh di kursi guys. Jadi tuh nunggu kamar pasien itu besoknya guys. Jadi kita tuh bener-bener tidur di kursi, duduk, nggak terlentang kayak gitu guys.
dan sambil nungguin pasien. Nah, di situ pasiennya nggak cuma kakek aja, banyak sekali di situ berjejer-jejer yang belum dapat kamar. Jadi kalau orang sakit itu kan kadang tiba-tiba gitu ya, terus ke situ gitu harus benar-benar mempersiapkan segala sesuatu seperti handuk, sikat gigi, gantangan, kok gantangan sih, hanger maklum guys, hanger, terus sikat gigi, handuk, sabun pembersih muka, tisu, sarung tangan, itu harus benar-benar dipersiapkan dan jangan sampai lupa, karena kalau lupa itu repot guys gitu loh. Nah, setelah kakek bolak-balik ke rumah sakit kayak gitu kan, mungkin kakek udah nggak kuat lagi ya gitu ya. Terus di situ tuh saya tuh selalu menemani kakek gitu ya, ngantar ke WC, nyuapin, terus ganti pakaian, mandiin kayak gitu ya. Itu emang udah tugas kita guys sebagai TKW di Taiwan itu ngerawat lansia atau orang jompo. Nah, setelah itu pokoknya wah bener-bener ngerawat pasien sakit itu bener-bener sangat-sangat capek. Jadi harus bener-bener badannya dijaga, jangan sampai ngedrop guys. Karena gini guys, kadang tuh kalau pasien di rumah sakit itu ya nggak bisa berak itu ya, itu dokter itu ngasih obat gitu, sebuah cairan nggak tahu apa. Nah itu tuh nanti tuh BAB-nya itu cair guys, jadi tiap kali itu ganti pempes itu hampir 7 kali sampai boyoknya itu emu. Jadi harus pakai itu pengaman pinggang ya guys, itu ya sabuk pengaman. Itu kok sabuk pengaman ya namanya, apa tuh, korset. Nah harus pakai korset guys, biar nggak terlalu pegel. Soalnya akongku itu berat badannya itu 70 kilo, jadi emang harus benar-benar ekstra banget. Tapi kalian kalau mau datang ke Taiwan tuh harus tahu cara ngangkatnya, biar kalian tuh nggak accident. Kalian harus tahu teknik-tekniknya, cara mengangkat pasien, cara memindahkan pasien dari tempat tidur ke kursi roda, terus cara mengganti pampers, terus cara mengelap mengelap pantat atau mengelap apa gitu ya. Kok mengelap apa gitu. Singkat ceritanya, Akong itu udah nggak kuat guys. Terus akhirnya dokter menyarankan untuk pasang selang guys di hidung. Nah waktu mau dipasang selang itu sama susternya, saya benar-benar sedih sekali guys, karena benar-benar kayak sakit gitu guys. Terus itu berdarah gitu guys. Aku kan nggak tega ya. Terus kakek itu pegang tanganku erat banget gitu ya. Terus saya benar-benar nggak tega di situ guys. Terus akhirnya saya bilang sama majikan saya kalau kakek itu sakit banget waktu dipasang selang gitu ya, karena penyakit kakek itu kan stroke ringan, terus dia itu batuk. Nah batuk itu kan dahaknya harus keluar guys, kalau nggak keluar itu bahaya banget buat pasien. Jadi harus kayak dipompa gitu ya, disedot dahak itu ya pakai alat itu. Nah waktu nyedot dahak itu dahaknya tuh berdarah guys. Jadi saya tuh lihatnya kasihan banget gitu ya, kok begini amat gitu ya. Terus akhirnya sama pihak keluarga udah nggak usah dipasang selang kayak gitu. Yuk akhirnya lagi
Lalu akong atau kakek dibawa ke rumah guys. Jadi dibawa ke rumah itu aku harus telaten guys, harus bersihin dahaknya itu pakai cotton bud, pakai cotton bud, pakai tisu kayak gitu ya, dan harus pakai masker ya kayak gitu. Setiap dia harus pai gitu ya, maksudnya harus tepuk punggung, harus bolak-balik di tepuk punggung. Itu bener-bener luar biasa pengalaman saya dalam menjaga pasien ini ya guys. Nah, setelah 1 minggu di rumah, innalillahi wa inna ilaihi rojiun, kakek meninggal dunia guys. Nah, di saat itu kakek meninggal dunia, saya kan harus pindah majikan guys. Nah, saya minta sama majikan saya bahwa saya mau cuti dulu di rumah gitu. Kemudian saya pulang ke Indonesia selama 2 minggu guys, lalu balik lagi ke majikan baru guys, yaitu di Taipei. Jadi guys, kurang lebih 8 tahun saya ganti majikan 4 kali guys, dan ini yang terakhir. Nah, yang terakhir ini adalah part terakhir. Untuk part yang terakhir saksikan di video selanjutnya ya guys. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak pengalaman kerja saya di Taiwan guys. Jadi untuk part yang terakhir saksikan di video selanjutnya ya guys. Ini udah malam guys, jadi saya pamit dulu. Wassalamualaikum.